Pril, kamu pernah kepikiran gak sih gimana laporan keuangan perusahaan bisa bantu jaga lingkungan? Jujur aja, belum pernah. Kak, yang serius dong. Kita ulang lagi ya. Yuk ulang. Pril, kamu pernah kepikiran gak sih gimana laporan keuangan perusahaan bisa bantu jaga lingkungan? Jujur aja, belum pernah. Setauku ya, laporan keuangan cuma fokus ke angka, laba rugi, arus kas, gitu-gitu deh. Apa hubungannya sama lingkungan? Nah itu, sekarang udah mulai banyak perusahaan yang bikin laporan keberlanjutan juga. Mereka ngelaporin dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan bisnis mereka. Nggak cuma keuangan aja. Oh, itu yang disebut dengan ESG ya, Environmental, Social, and Governance. Wah, kalian udah mulai diskusi duluan nih. Iya, benar kata April, ESG itu bagian penting dari akuntansi keberlanjutan. Dan peran akuntan sekarang bukan cuma menghitung untung rugi, tapi... Kak. Nanti, kita ini mau ikut lomba UAF loh. Yang pesertanya tuh habis se-Indonesia. Nggak serius lah, dimaksimalin. Gimana ya? Oh, atau gini aja, kita jangan dialog kayak gini, tapi monolog aja. Gitu ya, gitu aja ya, oke? Oke, karena tadi kita udah berubah konsep ya, yang jadinya apa? eh, Jangan dialog, jadi monolog ya. Jadi teman-teman bisa lihat tuh di skrip ya. Jadi nanti nih, berarti yang pertama Aura. Nah, ini kan di sini kan harusnya ada jalannya ya. Nah itu jadi satu aja, nanti duduk di sini ya. Jadi yuk langsung aja coba ya. Duduk. Oke, oke ya, briefingannya sama kayak yang tadi di situ. Pokoknya nanti tetap ikutin aja di sini ya, tetap ikutin aja. Berarti ini... Iya, sini sekalian. Nanti kan gantian sama kegiatan saya. Oh iya, untuk kameramen ya, standby ya. Oke, kita mulai ya. Yang kalian lihat, akuntansi tidak sesempit itu, ya enggak? Karena ilmu akuntansi itu luas, tidak hanya sebatas debit dan kredit, namun jika ditarik lebih jauh, akuntansi bisa konsen di bidang lingkungan. Untuk cerita panjangnya, ini dia. Dulu, aku pikir akuntansi hanya tentang angka, tentang debit dan kredit, neraca, laporan laba rugi, tentang seberapa besar keuntungan yang bisa diraih dalam satu kuartal. Tapi, semakin aku belajar, semakin aku sadar, angka-angka itu tidak berdiri sendiri. Di balik setiap angka, ada cerita. Ada pabrik yang mengepul sepanjang hari, ada sungai yang berubah warna karena limbah, ada hutan yang menghilang demi angka yang naik di laporan. Dan pertanyaannya, siapa yang mencatat semua itu? Disinilah peran akuntansi untuk keberlanjutan jadi penting. Kita bukan hanya pencatat keuangan, kita bisa jadi penjaga masa depan. Kita bisa mulai menghitung lebih dari sekedar uang, kita bisa hitung emisi karbon, kita bisa nilai dampak limbah, kita bisa bantu perusahaan mengambil keputusan yang bukan hanya menguntungkan, tapi juga berkelanjutan. Bayangkan jika setiap laporan keuangan juga mencantumkan kondisi lingkungan. Jika setiap direktur membaca bukan cuma laba bersih, tetapi juga jejak ekologis perusahaannya, dunia bisa berubah, akuntansi bisa jadi alat perubahan. Dan aku ingin jadi bagian dari itu. Aku ingin jadi akuntan yang tidak buta pada dunia di luar layar Excel. Aku ingin catat bukan hanya profit, tapi juga tanggung jawab. Karena bumi ini juga punya neraca. Dan selama ini, kita lebih sering mengambil daripada mengembalikan. Apakah kita hanya akan menjadi pencatat untung rugi tanpa pernah peduli pada kerugian terbesar, kerusakan alam? Coba pikirkan, saat perusahaan mencetak keuntungan, berapa banyak pohon yang ditebang, berapa banyak air yang tercemar, berapa banyak udara yang kita kotori, tanpa pernah kita hitung dalam laporan tahunan. Aku percaya, mahasiswa akuntansi bisa lebih. Kita bisa menjadi penjaga, pengingat, bahkan penggerak. Kita bisa mengaudit bukan hanya angka, tetapi juga mengaudit dampak lingkungan yang ada. Mungkin sudah waktunya kita mulai menyeimbangkan laporan, bukan cuma milik perusahaan, tapi juga milik bumi. Ingat prinsip 3P,
profit, people, dan planet. Sekian dari kami, salam akuntansi, salam vokasi. And cut! Keren. Thank you semuanya.